Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu yang mulai menghitam dimakan usia. Atapnya sering bocor ketika hujan. Namun bagi Sari, rumah itu adalah segalanya. Disitulah ia tinggal bersama suaminya, Budi, dan anak sematawayang mereka, Mila, yang sekarang berusia 7 tahun. Kehidupan keluarga kecil itu sederhana. Budi bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang ikut proyek bangunan. Kadang pula hanya duduk menunggu panggilan kerja, yang entah datang atau tidak. Penghasilannya tak tentu arah. Kadang cukup untuk makan sehari-hari, kadang harus berhutang di warung tetangga. Sari mencoba membantu dengan membuka warung kecil di depan rumah. Hanya meja kayu tua dengan toples-toples berisi kerupuk, permen, mie instan, dan jajanan murah untuk anak-anak kampung. Meski untungnya tak seberapa, ia merasa bangga bisa meringankan beban suaminya. Pagi itu suasana rumah tampak hangat. Sinar matahari masuk lewat celah dinding bambu, menimpa wajah kecil Mila yang sedang bersiap sekolah. "Bu, sepatuku udah sobek. Teman-teman suka ngeledekin," keluh Mila sambil menunjuk sepatunya yang bagian ujungnya bolong. Sari hanya tersenyum, meski hatinya terasa perih. "Sabar ya, Nduk. Nanti kalau ada rezeki, Ibu belikan yang baru. Yang penting kamu tetap rajin sekolah dulu." Mila mengangguk pelan, lalu berlari kecil keluar rumah. Ia melangkah menuju sekolah dasar dengan semangat. Meski sepatu tuanya mengeluarkan bunyi setiap kali diinjak. Dari kejauhan, Budi memperhatikan putrinya. Wajahnya muram, matanya sayu. "Aku ini kepala keluarga macam apa, Ri?" gumamnya pada istrinya. "Sepatu anak sendiri saja gak bisa beliin." Sari menepuk bahunya pelan. "Jangan ngomong gitu, Mas. Yang penting kita masih bisa makan. Masih bisa lihat anak kita sekolah, itu juga sudah rezeki dari Allah." Budi menghela nafas panjang. Ia tahu istrinya berusaha menenangkan, tapi ia juga sadar betapa keras perjuangan Sari. Warung kecil itu kadang hanya laku beberapa ribu rupiah sehari. Mereka berdua seperti berjalan di atas garis tipis antara bertahan hidup dan jatuh miskin. Meski begitu, ada kebahagiaan sederhana di rumah kecil itu. Ketika malam tiba, mereka bertiga biasa duduk bersama di teras bambu sambil menikmati teh hangat dan singkong rebus. Mila akan bercerita panjang lebar tentang gurunya, tentang temannya yang nakal, dan tentang cita-citanya ingin menjadi guru kelak. Saat itu Sari sering tersenyum sambil menatap wajah suami dan anaknya. Hatinya berbisik lirih. "Asal kami bertiga bersama, aku sanggup menjalani hidup sesulit apapun." Ia tidak tahu, kalimat itu kelak akan menjadi doa yang paling pahit dalam hidupnya. Warung kecil milik Sari berdiri tepat di teras depan rumahnya. Meja kayu tua, toples kaca berisi kerupuk, kaleng biskuit bekas yang isinya permen, serta beberapa rak sederhana tempat mie instan dan sabun cuci. Bagi sebagian orang, warung itu mungkin tampak sangat kecil dan tidak berarti. Tapi bagi Sari, warung itu adalah secercah harapan. Setiap koin yang jatuh ke kaleng bekas biskuit menjadi bukti usahanya untuk ikut menopang keluarga. Pagi itu seperti biasa.
anak-anak kecil dari kampung datang berbondong-bondong setelah berangkat sekolah. Mereka mampir membeli jajan. Sari tersenyum ramah, melayani mereka satu persatu. Tangannya cekatan, membungkus jajanan dengan plastik bening. Suara riang tawa anak-anak membuat warung kecil itu terasa hidup. Siang harinya beberapa ibu rumah tangga mampir membeli kebutuhan harian. Garam, gula, minyak goreng. Ada yang bayar kontan, ada juga yang berhutang. Meski sebenarnya warung kecilnya tak punya modal besar, Sari tak tega menolak. Bu Sari, saya catat dulu ya, nanti kalau suami sudah gajian saya bayar. Sari hanya tersenyum. Iya bu, nggak apa-apa, nanti dicatat di buku ya. Buku catatan kecil bersambul biru itu adalah saksi bisu. Nama-nama tetangga berjejer dengan angka-angka. Sebagian lunas, sebagian tak pernah dibayar. Meski begitu, Sari tak pernah mengeluh. Baginya menolong sesama juga sebuah ibadah. Malam harinya ketika menghitung uang hasil dagangan, Sari menatap suaminya dengan mata berbinar. Mas, hari ini lumayan, dapat 20.000 bersih. Budi yang baru pulang kerja serabutan tersenyum tipis. Alhamdulillah bisa buat nambahin beli beras besok. Mereka lalu makan malam seadanya. Nasi hangat, tempe goreng, dan sambal bawang. Mila duduk di samping ibunya sambil berkata polos. Bu, kalau warung ibu laris terus, aku nanti bisa dibeliin sepatu baru ya. Sari terdiam sejenak, lalu tersenyum. Iya Nduk, doakan warung ibu rame terus. Nanti kamu bisa punya sepatu yang bagus. Dalam hati Sari tahu itu bukan perkara mudah. Keuntungan warungnya terlalu kecil untuk kebutuhan besar. Namun ia tetap berpegangan pada harapan. Ia percaya selama ia berusaha dan bersabar, rezeki akan selalu datang. Malam itu sebelum tidur, Sari menatap buku catatannya sekali lagi. Meski banyak nama yang masih berhutang, ia mencoba menenangkan diri. Ia menutup buku itu dengan doa lirik. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Aku hanya ingin keluargaku bisa hidup layak. Anakku bisa sekolah tanpa kekurangan. Dan suamiku tidak lagi terbebani. Malam itu udara terasa pengap. Lampu bolam 10 watt yang menggantung di ruang tengah hanya berpenda redup. Sari duduk di lantai anyaman tikar pandan sambil menatap piring makan yang sudah kosong. Nasi tinggal sisa sedikit diperiuk. Sayur bening kangkung dengan tempe goreng seadanya menjadi menu makan malam mereka bertiga. Mila sudah tertidur pulas, memeluk boneka kain lusuh yang selalu menemani malamnya. Budi duduk termenung, wajahnya kusut, matanya menatap lantai, seakan mencari jawaban di sana. Ri, besok Mila harus bayar uang kegiatan sekolah, 20.000. Aku nggak punya. Sari menunduk, hatinya tercekat. Ia tahu betul betapa sulitnya mencari uang belakangan ini. Warung hanya menghasilkan receh, sementara penghasilan Budi sebagai kuli bangunan tak menentu. Kadang ada panggilan, kadang nihil. Kalau kita nggak bayar, nanti Mila malu sama gurunya, Mas. Ucap Sari lirih. Budi menghela nafas panjang. Ia meraih rokok lintingan dari saku bajunya, menyalakannya dengan tangan gemetar. Asapnya mengepul ke udara, bercampur dengan aroma minyak tanah dari pelita dapur. Aku mikir, besok aku mau pinjam dulu sama Pak Slamet, tetangga sebelah. Dia sering minjemin uang sama orang-orang sini. Sari tertegun. Pinjam uang? Emang bisa dibalikin, Mas? Tenang Ri, cuma 20.000. Nanti kalau aku dapat kerja borongan langsung aku balikin. Sari terdiam lama. Ada rasa was-was di hatinya. Tapi ia tak tega menolak. Demi anak ia rela. Ia mengangguk pelan meski matanya berkaca-kaca. Keesokan paginya, Budi benar-benar pergi ke rumah Pak Slamet. Rumah itu sedikit lebih bagus daripada rumah mereka.
berdinding tembok sederhana. Pak Slamet dikenal suka membantu orang kampung, meski tentu dengan syarat. Begini Put, uangnya ada, tapi aku nggak bisa kasih cuma-cuma. Bunga kecil aja, 10% sebulan. Kalau cuma 20.000, ya nanti balikin 22.000. Di tahun itu, nominal 20.000, mungkin sekarang bisa digambarkan 200.000 ya. Budi tersenyum kecut. Iya Pak, nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa bayar sekolah dulu. Pak Slamet mengangguk, lalu menyerahkan selembar uang lusuh 20.000. Jangan telat balikinya, kalau telat bunganya nambah. Budi mengangguk lagi. Hatinya sedikit lega, meski ada beban baru yang menempel di pundaknya. Ia pulang sambil menggenggam erat uang itu, seolah sedang membawa harapan besar. Sore harinya ketika uang itu diserahkan kepada Sari, mata istrinya berkaca-kaca. Alhamdulillah, Mila besok gak perlu malu di sekolah. Malam itu Sari menatap anaknya yang sedang belajar mengeja di lantai. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tak tahu, langkah kecil meminjam uang itu akan menjadi pintu pertama menuju jurang yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, hutang kecil kepada Pak Slamet memang sempat terbayar. Tapi kebutuhan rumah tangga tak pernah berhenti. Mila butuh buku baru, warung butuh stok barang, sementara dapur tetap harus mengepul setiap hari. Sari berusaha bertahan dengan hasil warung, namun modalnya semakin menipis karena sebagian barang dibeli hutang dari toko grosir. Sementara itu, Budi jarang mendapat panggilan kerja. Setiap malam ia duduk termenung di beranda, menatap jalan kampung yang sepi. Suatu sore seorang lelaki datang ke rumah. Ia berpakaian rapi, bersepatu mengkilap, dan menenteng tas kulit hitam. Namanya Herman, orang yang dikenal sebagai penyedia pinjaman di kampung-kampung sekitar. Pak Budi, Bu Sari, saya dengar warungnya butuh tambahan modal, ucap Herman dengan senyum lebar. Kalau butuh uang cepat, saya bisa bantu, proses gampang, gak ribet. Sari menoleh ke suaminya, wajahnya penuh tanda tanya. Budi sendiri agak gugup, tapi mencoba menyambut dengan sopan. Tambah modal, gimana maksudnya Pak? Begini Pak, Bapak bisa pinjam uang, misalnya 1 juta. Bayarnya gampang, cicil seminggu sekali, bunganya kecil kok, cuma 10%. Sari tercekat mendengarnya, 10% bukan angka kecil. Tapi Herman menepuk pundak Budi, seakan meyakinkan. Jangan khawatir, dengan uang 1 juta, warung bisa nambah ramai, anak sekolah nggak akan kekurangan, istri seneng, keluarga tenang. Lagi pula, semua tetangga sini juga pernah pinjem ke saya. Bapak nggak sendirian. Kata-kata itu terasa manis, bagi oase di tengah padang gersang. Sari mulai goyah, ia teringat Mila yang sering mengeluh soal sepatunya yang sobek. Ia teringat warungnya yang makin sepi karena stok makin sedikit. Namun ada keraguan dalam hatinya. Tapi kalau nanti kita nggak bisa bayar gimana Pak? Tanya Sari hati-hati. Herman tersenyum dingin. Tenang saja Bu, saya orangnya pengertian. Yang penting jangan lari. Kalau macet nanti bisa diatur. Budi menelan ludah. Dalam benaknya ada perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Tapi tatapan Sari yang penuh cemas membuatnya mengambil keputusan cepat. Baiklah Pak, saya coba pinjam 1 juta dulu. Herman langsung menuliskan sesuatu di buku kecilnya, lalu menyerahkan uang 100 ribuan kepada Budi. Jemari Budi gemetar ketika menerima. Uang itu terasa seperti penyelamat sekaligus beban yang tak terlihat. Sari hanya bisa memeluk Mila malam itu sambil berbisik dalam hati. Semoga ini memang jalan keluar, bukan jalan masuk ke masalah baru. Namun ia tidak tahu, senyum manis Herman hanyalah permulaan dari badai besar yang siap menghantam rumah tangga mereka.
Hari-hari setelah pinjaman pertama dari Herman terasa sedikit lebih ringan. Warung Sari kembali terisi penuh. Rak kayu yang biasanya kosong kini penuh dengan mie instan, sabun, minyak goreng, bahkan beberapa jajanan baru yang disukai anak-anak kampung. Anak-anak yang pulang sekolah kembali berbondong-bondong ke warung itu. Sari melayani dengan senyum ceria. Di wajahnya terpancar kebahagiaan kecil. Warungnya hidup kembali. Ia tak perlu menolak anak-anak yang ingin membeli. Ia mulai percaya kalau mungkin saja uang pinjaman itu benar-benar membawa berkah. Mila pulang sekolah dengan wajah berseri. Ia membawa sepatu baru yang dibelikan ayahnya dari sebagian uang pinjaman. Sepatu itu sederhana, bukan merek terkenal, tapi warnanya biru cerah yang masih berkilau. "Ibu, lihat, sepatuku baru, nggak sobek lagi." Sari menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengusap kepala putrinya, berusaha menyembunyikan tangis haru. "Alhamdulillah, Nduk, semoga kamu tambah semangat sekolahnya yo." Budi yang duduk di teras sambil menyeruput kopi, tersenyum bangga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa menjadi ayah yang layak. "Lihat Ri, anaknya seneng banget. Rasanya gak sia-sia aku minjem ke Herman." Sari mengangguk, meski dalam hatinya masih ada sisa kegelisahan. Tapi malam itu ia memilih untuk menikmati kebahagiaan kecil itu. Hari-hari berikutnya, Mila semakin rajin sekolah. Ia sering bercerita tentang pelajaran, tentang gurunya, dan tentang mimpinya kelak ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di kampungnya. Setiap kali mendengarkan, Sari merasa ada alasan kuat untuk tetap bertahan, untuk terus berjuang. Warung yang lebih ramai juga membuat Sari sedikit lebih percaya diri. Ia bisa menabung recehan meski tak banyak. Saat menghitung hasil dagangan, ia berdoa lirik, "Ya Allah, semoga ini jalan terbaik. Jangan biarkan hutang ini jadi bencana buat keluarga kami." Namun waktu berjalan cepat. Seminggu kemudian, Herman datang dengan wajah ramah, namun penuh perhitungan. "Pak Budi, Bu Sari, waktunya setor cicilan. 110.000, kan pinjem 1 juta, bunganya 10%. Sari tercekat, jumlah itu terasa besar dibanding keuntungan warungnya yang tak seberapa. Ia menoleh ke Budi, berharap suaminya punya solusi. Budi mencoba tersenyum kaku. "Iya Pak Herman, besok insya Allah saya setor. Hari ini belum ke bawah." Herman mengangguk, tapi suaranya tegas. "Ingat ya, jangan telat. Kalau telat, bunganya jalan terus. Saya nggak suka orang main-main." Setelah Herman pergi, Sari menatap Budi dengan wajah cemas. "Mas, kalau tiap minggu segini, apa kita kuat bayarnya?" Budi terdiam lama, lalu menghela nafas berat. "Entah Lari, tapi yang penting sekarang anak kita bahagia dulu. Besok-besok kita pikirkan lagi." Sari memeluk anaknya malam itu lebih erat dari biasanya. Ia berusaha menenangkan diri. Meski di lubuk hatinya, doa yang ia ucapkan beberapa hari lalu mulai terdengar seperti peringatan. Seminggu pertama mereka masih bisa membayar cicilan, meski harus menguras hampir seluruh keuntungan warung. Namun ketika minggu kedua tiba, masalah mulai terasa. Warung Sari tidak selalu ramai. Ada hari-hari ketika hanya 2 atau 3 orang yang datang membeli. Itu pun hanya gula atau mie instan. Modal yang semula terasa cukup mulai terkikis cepat. Malam itu setelah menutup warung, Sari menghitung uang receh hasil dagangan. Matanya berkabut. "Mas, cuma ada 40.000 hari ini. Itu pun sebagian besar recehan. Besok harus setor ke Herman 110.000. Dari mana sisanya?" Budi terdiam. Ia duduk di kursi bambu. Rokoknya sudah habis setengah, tapi belum dihisap. Wajahnya suram. "Aku besok coba cari kerja borongan lagi. Tapi kalau nggak ada panggilan." Sari menunduk, menggenggam uang receh di tangannya. Ia merasa seperti sedang memegang pasir
yang sebentar lagi hilang tertiup angin. Keesokan harinya, Herman datang tepat waktu. Seperti biasa, dengan kemeja rapi dan senyum yang tidak pernah benar-benar hangat. Pak Budi, Bu Sari, waktunya setor. Mana uangnya? Budi mencoba tersenyum sopan. Pak, hari ini kami baru bisa bayar 50.000 dulu, sisanya besok insya Allah. Senyum Herman seketika menghilang. Suaranya terdengar dingin. Begini Pak Budi, kalau nggak lunas, bunganya jalan terus. Semakin lama semakin berat. Saya nggak mau main-main. Ingat, saya baik karena Bapak masih mau bayar. Tapi kalau telat, saya bisa keras. Sari tercekat mendengar nada ancaman itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika menyerahkan uang 50.000. Herman menerimanya dengan ekspresi datar, lalu menulis di buku catatannya. Besok saya kembali, jangan bikin alasan lagi, ucapnya sebelum berlalu. Setelah Herman pergi, Sari langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, aku takut. Kalau kita nggak bisa bayar gimana? Dia ngomongnya serem banget. Budi hanya bisa menghela nafas panjang. Ia merasa dirinya gagal sebagai suami. Sabari, aku pasti cari jalan. Kita nggak mungkin nyerah begini. Namun malam itu mereka berdua sama-sama sulit tidur. Suara jangkrik di luar terdengar seperti irama yang mencekam. Budi terbaring dengan mata terbuka, memikirkan bagaimana cara menutup cicilan besok. Sementara Sari hanya bisa menatap anaknya yang tertidur pulas, sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan anakku jadi korban masalah orang dewasa. Mereka tidak tahu, malam itu hanyalah awal dari rangkaian masalah yang lebih besar, yang perlahan akan menyeret mereka semakin dalam ke jurang hutang. Pagi itu suasana kampung masih lenggang, embun belum sepenuhnya mengering. Ayam jantan baru saja berhenti berkokok. Sari baru saja membuka warungnya ketika dua lelaki asing datang menghampiri. Tubuh mereka tegap, berjaket hitam dengan wajah dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu, ini rumahnya Budi? Tanya salah satu dengan suara serak. Sari menelan ludah, mencoba tenang. Iya betul, ada perlu apa ya? Kami disuruh Pak Herman, mana cicilan minggu ini? Katanya belum lunas. Sari tercekat, tangannya yang memegang sendok jatuh ke lantai. Ia berusaha menjelaskan. Suami saya lagi nyari kerja Pak, insya Allah kalau sudah dapat upah langsung kami bayar. Tolong beri kami waktu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lelaki itu menepuk keras meja warung hingga toples kerupuk bergetar. Kami nggak mau alasan. Kalau telat, bunganya makin besar. Kalau nggak mau masalah, segera lunasi. Kalau enggak, siap-siap warung ini saya kosongin. Anak-anak kecil yang tadinya hendak jajan di warung langsung lari ketakutan. Beberapa tetangga melongok dari balik jendela, berbisik-bisik. Sari merasa wajahnya panas, menahan malu. Saat itu Budi pulang dengan pakaian kerja yang kotor. Melihat dua orang asing di depan warung, ia langsung menghampiri. Ada apa ini? Salah satu penagih melipat tangannya di dada. Kamu Budi kan? Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu punya kewajiban ke Pak Herman. Jangan bikin kami balik lagi. Budi mencoba meredakan. Pak, saya mohon kasih waktu sebentar. Hari ini saya baru dapat kerja borongan, tapi upahnya besok sore. Saya janji akan bayar. Penagih itu mendengus, tapi akhirnya mengangguk. Besok sore kami datang lagi. Jangan coba-coba kabur. Kalau enggak, siap-siap terima akibatnya. Mereka pun pergi meninggalkan ketegangan yang menyesakkan dada. Sari langsung mendekap suaminya dengan wajah pucat. Mas, saya takut. Mereka galak sekali, Mas. Kalau sampai beneran warung kita disita, kita mau makan apa? Budi menggenggam tangan istrinya erat-erat, namun wajahnya sendiri penuh keringat dingin. Aku janji, Ri, aku bakal cari jalan. Aku gak mau lihat kamu dipermalukan lagi.
Namun janji itu terdengar hampa, karena dalam hatinya Budi sadar betul, utang itu bagaikan jerat yang sudah melingkar di leher. Semakin ia berusaha melepaskan, semakin kuat tali itu menjerat. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah kasar penagih tadi muncul kembali. Dan setiap kali ia melihat Mila yang tidur tenang di sampingnya, hatinya semakin hancur. Sejak kejadian penagih yang datang dengan suara lantang dan sikap kasar, nama keluarga Budi dan Sari mulai jadi bahan perbincangan di kampung. Awalnya hanya bisik-bisik di balik pagar, tapi malam-malam menjadi gunjingan terbuka. Pagi itu saat Sari pergi ke sumur umum untuk mengambil air, ia merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Dua ibu yang sedang mencuci pakaian berbisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Kasihan ya, katanya mereka punya utang sama rentenir. Kasihan gimana? Wong itu suaminya yang ngawur kok. Bukannya kerja benar, malah gampang tergoda pinjaman. Sari pura-pura tidak mendengar, tapi dadanya perih. Ia menunduk, menimba air dengan cepat, lalu segera pulang. Sepanjang perjalanan, telinganya masih terasa panas oleh bisikan-bisikan itu. Di warung keadaan tidak lebih baik. Beberapa anak sudah jarang mampir. Orang tua mereka melarang, takut jika penagih datang lagi dan membuat keributan. Seorang ibu-ibu yang biasanya berhutang di warung, kini datang hanya untuk mengembalikan utang lama sambil berucap ketus. Bu Sari, ini saya lunasin ya, soalnya saya takut kalau warung ibu nanti tutup. Saya kasihan sama sampean. Sari hanya tersenyum hambar, menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti diinjak-injak harga dirinya. Malam harinya ia menahan tangis di hadapan Budi. Mas, aku gak kuat dipermalukan begini. Dulu tetangga sering ke warung, sekarang mereka menjauh. Semua gara-gara utang itu. Aku malu mas, malu. Maafkan aku Ri, aku yang salah. Aku cuma mikir pingin bikin hidup kita lebih baik, tapi malah begini jadinya. Tangisan Sari pecah di pelukan suaminya. Ia tidak peduli lagi pada keuntungan warung atau mimpi kecil mereka. Yang ia rasakan hanyalah rasa malu yang kian menumpuk, membuatnya enggan keluar rumah. Sementara itu Mila yang masih polos sering bertanya heran. Bu, kenapa teman-teman aku gak main ke rumah lagi? Kenapa mereka bilang aku anak orang banyak utang? Pertanyaan itu menusuk hati Sari lebih dalam daripada hinaan tetangga. Ia hanya bisa memeluk putrinya erat-erat tanpa mampu memberi jawaban. Malam itu di balik senyum tipis yang dipaksakan, Sari mulai merasa hidupnya makin sempit. Dunia yang dulu sederhana kini dipenuhi tatapan sinis dan gunjingan. Kalau begini terus, entah sampai kapan aku bisa bertahan. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah sederhana Budi dan Sari bocor di beberapa titik, membuat lantai becek. Mila terlelap dengan selimut tipis, sementara Sari duduk memandangi langit-langit. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Budi baru saja pulang dari pekerjaan serabutan, tubuhnya basah kuyup. Wajahnya letih, namun begitu masuk rumah, ia langsung disambut suara dingin dari istrinya. Mas, sampai kapan kita begini? Utang gak lunas-lunas, orang kampung terus ngejek. Aku tiap hari malu sama tetangga. Kamu pikir aku kuat? Budi meletakkan tas kerjanya, mencoba menahan diri. Aku sudah berusaha Ri, aku kerja apa saja yang bisa. Gak gampang dapetin duit segitu banyak. Usaha? Usaha apa? Mas sendiri yang bikin kita begini. Kalau saja kamu gak gampang minjem uang ke rentenir, gak akan ada penagih datang marah-marah di depan warung. Semua aib kita jadi tontonan. Suara Sari meninggi. Budi merasa harga dirinya diinjak. Ia berdiri, wajahnya merah. Aku ini juga gak pengen, Ri. Aku pengen kita hidup lebih baik. Aku pengen kamu sama Mila gak kekurangan.
tapi aku salah ambil jalan. Apa kamu pikir aku gak nyesel? Tangisan Sari pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Nyatanya, yang harus menanggung semua malu aku, Mas. Aku yang tiap hari ditatap sinis orang kampung. Aku yang harus jawab pertanyaan Mila kalau teman-temannya ngejek dia. Sementara kamu cuma bisa janji. Pertengkaran malam itu membuat suasana rumah semakin dingin. Mila yang terbangun karena suara keras hanya bisa memeluk boneka lusuhnya. Matanya berkaca-kaca melihat orang tuanya saling menyalahkan. Sejak malam itu, rumah tangga mereka tidak lagi hangat. Sari mulai sering diam, enggan bicara dengan Budi. Kalaupun berbicara, nadanya selalu ketus. Budi pun lebih sering menghabiskan waktu di luar, seolah tak tahan menghadapi wajah istrinya yang penuh kekecewaan. Di balik semua itu, rasa cinta masih ada. Namun beban hidup telah menggerogoti segalanya. Kepercayaannya mulai retak, dan retakan itu makin lama makin melebar. Sari sering termenung sendirian, memandangi Mila yang tertidur pulas. Dalam hatinya ia bertanya, apakah aku bisa terus bertahan demi anakku? Atau semua ini justru akan menghancurkan kami bertiga? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Sari. Warung kecilnya sepi pembeli, hanya sesekali anak-anak mampir untuk membeli permen atau jajanan murah. Setiap kali Budi pulang kerja, suasana rumah tetap tegang. Mereka jarang bicara, dan jika berbicara selalu diwarnai nada ketus atau saling menyalahkan. Mila yang polos sering menjadi penengah, berusaha mencairkan suasana dengan celotehan anak-anak. Namun senyum kecilnya tidak cukup untuk menyembuhkan luka orang tuanya. Sari mulai jarang keluar rumah. Ia tidak lagi ke arisan RT, jarang ikut pengajian, bahkan menolak ajakan tetangga untuk sekedar bercengkrama. Semua alasan yang ia berikan selalu sama, sibuk menjaga warung atau sedang lelah. Padahal hatinya hancur karena malu dan takut jadi bahan omongan. Malam hari ketika semua tertidur, Sari duduk sendiri di depan meja warung yang kosong. Lampu menerangi wajahnya yang semakin pucat. Air matanya menetes tanpa suara, membasahi baju lusuh yang ia kenakan. Ya Allah, sampai kapan aku kuat begini? Aku gak tahu lagi harus kemana mencari pertolongan. Namun doa itu terasa menggantung di udara. Tidak ada jawaban, tidak ada keajaiban yang datang. Hanya rasa sesak yang semakin menekan dada. Kadang ia teringat masa-masa awal pernikahan. Budi yang penuh semangat, cita-cita sederhana untuk hidup bahagia, dan senyum kecil Mila yang dulu membuat mereka kuat. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi yang tak pernah ada. Di hadapan orang lain, Sari berusaha tersenyum. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi di balik senyum itu, luka menganga semakin dalam. Ia merasa sendirian, meski ada suami di sampingnya. Sari menanggung semuanya dalam diam, malu, hinaan, ketakutan, dan rasa kecewa yang menumpuk. Hingga perlahan, diam itu berubah menjadi jurang gelap yang semakin dalam, menariknya ke arah keputusasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mila, bocah berusia 7 tahun itu, masih terlalu kecil untuk memahami arti hutang, bunga, dan ancaman. Namun ia cukup peka untuk merasakan perubahan di rumahnya. Dulu rumahnya selalu ramai oleh suara tawa. Ayahnya sering menggendongnya tinggi-tinggi, sementara ibu tersenyum sambil memasak di dapur. Warung kecil selalu dipenuhi tetangga yang bercengkrama, dan Mila bisa dengan mudah bermain dengan teman-temannya di halaman. Kini semua itu berubah. Rumah terasa dingin meski tidak ada hujan. Ayah dan ibunya sering bicara dengan suara tinggi. Lalu dia berkepanjangan. Warung sepi dan teman-temannya semakin jarang datang. Suatu siang Mila mencoba mengajak temannya, Rani, untuk bermain lompat tali. Namun Rani menolak dengan wajah kikuk. Maaf ya Mil,
ibu gak bolehin aku main ke rumah kamu lagi. Kenapa? Rani terdiam sejenak sebelum menjawab lirih. Kata ibu, nanti ada orang galak datang lagi. Aku takut. Mila terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya maksud perkataan itu. Tapi hatinya perih. Dengan kepala tertunduk, ia pulang ke rumah mendapati ibunya sedang duduk lesu di depan warung. Bu, kenapa teman-teman aku gak mau main ke sini lagi? Tanya Mila dengan mata berkaca-kaca. Pertanyaan itu membuat Sari tercekat. Ia berusaha tersenyum meski wajahnya jelas menunjukkan luka. Mereka sibuk, Nduk. Nanti kalau ada waktu mereka pasti main lagi kok. Mila mengangguk meski tidak sepenuhnya percaya. Malam harinya ia berdoa lirih sebelum tidur. Ya Allah, tolong jangan bikin ayah sama ibu marah lagi. Tolong biarin aku bisa main sama teman-teman lagi. Aku gak suka sendirian. Air matanya menetes membasahi bantal lusuh yang ia peluk erat. Bagi seorang anak, dunia seharusnya dipenuhi tawa, permainan, dan mimpi kecil. Namun bagi Mila, dunia yang ia kenal perlahan retak, meninggalkan ruangan hampa yang tak mampu ia pahami. Budi bertekad mencari uang dengan segala cara. Ia menerima pekerjaan apa saja, mengangkut pasir di sungai, membantu membangun rumah, bahkan menjadi kuli angkut di pasar. Setiap hari tubuhnya diperas sampai kelelahan. Namun upah yang ia dapat tidak sebanding dengan beban utang yang terus membesar. Sari sering melihat suaminya pulang dengan pakaian penuh lumpur, tangan penuh luka, dan wajah yang semakin tirus. Namun di balik kerja keras itu, selalu ada rasa kecewa yang menanti. Karena setiap kali ada uang masuk, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak pernah cukup untuk membayar cicilan utang beserta bunganya yang kian menumpuk. Suatu malam Budi membawa pulang selembar uang ratusan ribu hasil kerja borongan. Dengan mata berbinar, ia menyerahkan uang itu pada Sari. Ri, ini ada 100 ribu. Besok aku janji setor ke penagih. Sari menerima uang itu dengan tangan gemetar. 100 ribu, Mas. Utang kita udah lebih dari 2 juta. Mereka gak akan puas kalau cuma segini. Budi terdiam, wajahnya pucat. Aku tahu, Ri. Tapi ini dulu yang ada. Yang penting aku udah nunjukin itikat baik. Namun keesokan harinya, ketika penagih datang, mereka menolak menerima uang itu. Apa-apaan ini? 100 ribu? Bunganya juga lebih dari itu. Kalian main-main ya? Suara keras itu membuat Mila bersembunyi di balik pintu, menangis ketakutan. Sari mencoba menenangkan penagih, namun yang ia dapat hanyalah ancaman yang makin kasar. Setelah mereka pergi, Sari menatap suaminya dengan mata penuh kekecewaan. Mas, sampai kapan kita begini? Janji bayar, tapi selalu tertunda. Aku sudah gak kuat lagi, Mas. Budi hanya bisa menunduk, menahan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia ingin menepati janji, tapi kenyataan selalu lebih kejam. Malam itu Budi termenung di luar rumah, menatap langit gelap. Dalam hatinya ia berbisik, aku sudah berjanji, tapi aku selalu gagal. Sampai kapan keluargaku harus menanggung aib karena aku? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Alih-alih berkurang, utang keluarga Budi justru semakin membesar. Setiap kali penagih datang, jumlah yang disebut selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Utang pokokmu 2 juta. Utang pokokmu 1 juta. Sekarang bunganya udah jadi 2 juta. Kalau telat lagi, siap-siap jadi 5 juta. Kata-kata kasar itu bergaung di kepala Sari berhari-hari. Ia merasa hidupnya seperti berada dalam lingkaran setan. Semakin berusaha keluar, semakin dalam ia terperangkap. Warung kecil yang dulu jadi penopang kebutuhan sehari-hari, kini hampir tak berfungsi. Sari terpaksa mengurangi stok barang dagangan. Rak yang dulu penuh dengan mie instan, gula, kopi, dan jajanan anak-anak
kini tampak kosong. Kadang demi bisa menutupi kebutuhan, Sari menjual barang-barang rumah, perabot sederhana, kipas angin tua, bahkan perhiasan kawinnya yang tinggal sepasang anting kecil. Namun semua itu hanya menambal sebentar. Sementara lubang hutang semakin lebar. Budi pun semakin jarang di rumah. Ia merasa malu setiap kali harus berhadapan dengan istrinya. Dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, ia selalu pulang dengan wajah penuh penyesalan. Malam-malam keluarga itu dipenuhi ketakutan. Setiap kali terdengar suara motor berhenti di depan rumah, jantung Sari berdegup kencang. Mila sering terbangun dari tidur, lalu bertanya polos, "Bu, itu orang galak lagi ya?" Sari hanya bisa menggeleng, menenangkan anaknya meski hatinya sendiri bergetar. Di balik semua itu, Sari mulai merasakan tekanan batin yang luar biasa. Bukan hanya soal uang, tapi juga tatapan tetangga, gunjingan yang tidak pernah berhenti, dan rasa malu yang menyesakan. Dalam diam ia mulai berpikir bahwa hidupnya tidak lagi memiliki jalan keluar. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Apakah ada cara lain untuk mengakhiri semua ini? Jeratan hutang bukan hanya mengikat tubuh mereka, tapi juga merenggut kebahagiaan, kedamaian, bahkan harapan. Sari yang dulu dikenal sebagai perempuan tegar, kini tampak berbeda. Senyumannya jarang terlihat, tubuhnya semakin kurus dan matanya sayu, seperti kehilangan cahaya. Ia jarang berbicara, lebih sering termenung di depan warung yang sepi, memandang kosong ke jalan. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbisik prihatin, ada pula yang justru mencibir. Kasihan, kayaknya pikirannya kepikiran utang terus. Ya salahnya sendirilah, kenapa mau-maunya suaminya ngutang ke rentenir. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Sari, menambah luka batinnya. Ia mulai menghindari pertemuan warga, menolak setiap undangan arisan, bahkan enggan ke pengajian yang dulu ia ikuti dengan semangat. Malam hari ia sering duduk di samping ranjang, menatap wajah kecil Mila yang tertidur lelap. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Duk, ibu ingin kamu bahagia. Tapi kenapa hidup kita malah begini? Apa ibu salah memilih jalan?" Budi beberapa kali mencoba menghiburnya, tapi perkataan suaminya yang penuh janji tanpa hasil justru membuat Sari semakin terluka. "Sabar ya Ri, semua ini pasti berlalu." "Berlalu bagaimana, Mas? Utang kita makin numpuk, orang-orang makin hina. Aku sudah nggak lihat ada jalan, Mas." Perkataan itu membuat Budi terdiam. Ia tahu istrinya semakin rapuh, tapi ia juga tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Mila yang masih kecil mulai merasakan jarak dari ibunya. "Bu, kenapa sekarang ibu sering nangis? Aku kan ada di sisi, jangan sedih lagi ya, Bu." Sari berusaha tersenyum, memeluk putrinya erat-erat, tapi di dalam hati ia merasa pelukan itu semakin berat. Beban hidup seperti menekan dari segala arah, dan sedikit demi sedikit kekuatan dalam dirinya terkikis habis. Sari mulai terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu, hidup tapi tanpa semangat, seperti sebuah lilin yang perlahan habis terbakar, meninggalkan cahaya yang makin meredup. Budi pulang larut malam, tubuhnya lelah, baju dan sepatu basah karena hujan. Namun kelelahan fisik itu terasa ringan dibandingkan beban yang menekan dadanya. Ia duduk di teras, menatap langit malam yang gelap. Suara hujan yang menetes di atap seolah menambah kesedihannya. Dalam hati ia berbisik, "Aku gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Keluarga ini hancur karena aku." Di dalam rumah Sari terbaring di ranjang dengan mata kosong. Tak lagi peduli suara hujan di luar atau langkah Budi. Mila yang tertidur di sampingnya tak menyadari kepedihan orang tuanya. Budi mencoba menenangkan diri,
dengan mengambil rokok. Meski setiap kali dihisap, rasa cemas tidak berkurang. Ia memikirkan semua janji yang pernah ia buat. Membayar hutang tepat waktu, menjaga keluarga, memberi kebahagiaan untuk istrinya. Semua itu kini terasa hampa. Ia berdiri dan berjalan ke warung yang kini sepi. Rak-rak kosong dan toples kerupuk yang setengah kosong, seperti menertawakan kegagalannya. Ia tahu semakin lama ia menunda, semakin dalam keluarga ini terperangkap dalam jeratan hutang. Pikiran gelap mulai menyusup. Kalau aku gagal menyelesaikan semuanya, apakah aku hanya jadi beban bagi mereka? Apakah aku bisa melakukan sesuatu yang membuat semua ini berhenti? Di sisi lain, Sri yang mendengar langkah Budi masuk hanya bisa menatapnya dari ranjang. Ia tahu suaminya juga menderita, tapi rasa sakitnya sendiri tak bisa ia ungkapkan. Dalam hati ia berbisik, kalau begini terus, sampai kapan kita bisa bertahan? Sampai kapan aku bisa menahan semua beban ini sendirian? Malam itu di tengah dinginnya hujan dan sepinya rumah, Budi dan Sari sama-sama tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tahu hutang yang menumpuk bukan hanya soal uang, tapi juga soal harga diri, kebahagiaan keluarga, dan harapan yang perlahan hilang. Malam itu rumah kecil Budi dan Sari sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang menetes di atap dan angin yang menggoyangkan jendela. Warung kecil yang dulunya menjadi harapan kini tampak seperti saksi bisu, menghancurkan mereka. Sari duduk di sudut rumah, memeluk lututnya, matanya kosong menatap lantai. Pikirannya gelap, mulai merayap masuk ke kepalanya. Ia merasa kalah oleh hidup, malu, rasa sakit, dan beban hutang telah menghancurkan sebagian besar keberaniannya. Sampai kapan kita harus begini? Kenapa aku gak bisa melindungi anakku dari semua ini? Ia teringat semua gunjingan tetangga, tatapan sinis yang selalu menusuk hatinya. Bahkan beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh, meninggalkan ia dan Budi sendirian menghadapi tekanan hidup. Kalau begini terus, mungkin lebih baik semuanya berhenti. Aku dan Mila, semua ini akan selesai. Gagasan itu membuat dada Sari sesak. Ia menunduk memeluk erat dirinya sendiri, berusaha menolak bayangan tragis itu. Tapi rasa malu, takut, dan putus asa begitu kuat, seakan menekan logika dan harapan yang tersisa. Di kamar lain, Budi masih belum pulang. Ia bekerja keras, tapi semakin lama beban semakin berat. Sari tahu, meski ia menyayangi suaminya, bantuan itu tidak datang cukup cepat. Malam itu Sari berada di titik terendahnya, antara cinta, rasa takut, dan keputusasaan yang siap menghancurkan semuanya. Pagi itu hujan rintik masih menetes di atap rumah. Sari duduk di depan warung, menatap rak-rak yang kosong. Ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup kencang. Dua penagih dari Herman turun dari motor, membawa buku catatan dan wajah yang tidak ramah. Mereka melangkah mendekat dengan langkah pasti, seakan menembus rasa takut yang menyelimuti rumah itu. Budi, Sari, kalian pikir bisa main-main dengan hutang? Sari menggenggam tangan Mila yang bersembunyi di belakangnya. Wajah anak itu pucat ketakutan. Pak, tolong, kami lagi berusaha. Berusaha? Utang kalian makin numpuk. Bunganya jalan terus. Kalau besok kalian gak bayar, warung ini bakal kita kosongin. Barang-barang di rumah juga ikut kami ambil. Ancaman itu seperti palu menghantam dada Sari. Ia merasa dunia runtuh seketika. Tetangga mulai menengok dari balik jendela. Bisik-bisik mereka terdengar, menambah rasa malu dan terpojok. Budi mencoba menenangkan situasi. Pak, beri kami waktu. Besok pasti kami bayar lebih dari biasanya. Aku janji, Pak. Penagih itu mengangguk sedikit, tapi nada suaranya tetap dingin. Kali ini kami beri kesempatan, tapi jangan salah. Besok kami akan kembali.
Jangan coba-coba mengulur waktu. Setelah mereka pergi, Sari terduduk lemas di lantai. Mila memeluknya, menangis pelan. Bu, aku takut, Bu. Ibu juga takut, Nduk, tapi ibu akan berusaha. Namun hatinya sendiri mulai goyah. Tekanan dari penagih semakin nyata. Ancaman kehilangan warung, rumah, bahkan barang-barang sederhana mereka membuat Sari merasa tak ada jalan keluar. Malam itu Sari memandang jendela rumah, melihat rintik hujan yang tak kunjung reda. Dan dalam hati ia berbisik, kalau hidup terus begini, sampai kapan kita bisa bertahan? Sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Jeratan hutang dan ancaman penagih semakin mendekat, menekan rumah tangga mereka hingga hampir tak ada celah untuk bernafas. Malam itu hujan turun deras disertai angin kencang. Rumah kecil Budi dan Sari berderak ditiup angin, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti keluarga itu. Sari duduk di ruang tamu dengan Mila yang meringkuk di pelukannya. Setiap kali mendengar suara motor atau langkah di jalan, ia menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Budi baru pulang dari pekerjaan serabutan larut malam. Wajahnya basah kuyup dan letih. Ia melihat istrinya dan anaknya di ruang tamu, duduk diam dengan wajah pucat. Kalian gak tidur ya? Tanya Budi dengan suara pelan, mencoba menenangkan suasana. Sari menunduk, matanya sembab. Aku gak bisa tidur, Mas. Aku takut mereka datang lagi. Takut kehilangan semuanya. Dan takut melihat Mila tersakiti. Budi duduk di sampingnya, menggenggam tangan Sari. Namun dalam hatinya ia sendiri merasa hampa. Ia ingin melindungi keluarga, tapi hutang yang menumpuk dan ancaman penagih membuatnya tak berdaya. Malam itu terasa panjang. Setiap suara dari luar rumah membuat Mila meringis ketakutan. Sari menahan tangis, mencoba memberi rasa aman pada anaknya. Meski hatinya sendiri penuh ketegangan. Aku harus kuat demi Mila. Tapi aku gak tahu berapa lama aku bisa menahan semuanya. Bisik Sari dalam hati. Malam itu Sari menyadari satu hal. Rasa takut dan putus asa telah merasuki seluruh hidupnya. Meninggalkan luka batin yang perlahan menggerogoti harapan dan kekuatan. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Hutang yang menumpuk, ancaman penagih, dan tatapan sinis tetangga membuat Sari semakin rapuh. Ia mulai merasa tak ada jalan keluar. Di malam yang sunyi, Sari duduk di depan jendela, memandangi hujan yang menetes deras. Mila tidur di sampingnya, rapuh dan polos, tak menyadari penderitaan ibunya. Apa salahku ya Allah? Sampai aku harus menanggung semua ini sendiri. Aku gak sanggup lagi. Budi pulang larut malam, wajahnya lelah dan muram. Ia mencoba berbicara, namun kata-kata terasa hampa. Ri, kita pasti bisa lewati ini. Aku akan cari cara. Sari menatapnya dengan mata kosong. Aku gak tahu, Mas. Aku sudah gak kuat lagi. Semua ini rasanya terlalu berat. Aku takut kita gak akan bisa selamat dari semuanya. Malam itu, di hati Sari, benih putus asa telah tumbuh menjadi bayangan gelap yang menelan logika. Ia mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Jalan yang bisa menghentikan penderitaan, meski harus dibayar dengan sesuatu yang tragis. Kalau semua ini berhenti, kalau Mila gak lagi hidup dalam ketakutan, mungkin ini jalan terbaik. Bisik Sari dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Rasa cinta pada anaknya beradu dengan rasa malu, takut dan putus asa. Ia ingin melindungi Mila dari dunia yang kejam, tapi di sisi lain hidup terasa semakin menindas. Budi meski tidak sepenuhnya menyadari pikiran gelap istrinya, merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu Sari mulai rapuh,
tapi ia tak punya cukup kekuatan untuk meredakan beban yang menimpa mereka. Malam itu rumah kecil mereka terasa seperti perangkap. Jeratan hutang, ancaman penagih, dan gunjingan tetangga telah membentuk lingkaran gelap yang semakin mengepung. Dan Sari, di tengah semua itu, mulai berdiri di ambang keputusan yang paling tragis. Sari duduk di sudut kamar, cahaya lampu temaram menyoroti wajahnya yang pucat dan mata yang sembab. Bayangan gelap dari tekanan hidup terus menghantui pikirannya. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar dari jeratan hutang, ancaman penagih dan hinaan tetangga. Ia menatap Mila yang tidur lelap di ranjang, memeluk boneka lusuhnya. Setiap nafas putrinya membuat Sari merasa semakin bersalah. Karena anak kecil itu harus menanggung akibat dari keputusan orang dewasa. Aku harus melindungi Mila, tapi caranya aku nggak tahu. Bisik Sari dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Hati Sari mulai diselimuti rasa putus asa yang begitu dalam. Ia mulai memikirkan satu jalan tragis yang bisa mengakhiri semua penderitaan mereka sekaligus. Sesuatu yang permanen, sesuatu yang bisa menghentikan rasa sakit Mila dan dirinya. Namun di tengah pikiran gelap itu, ada cinta yang tak tergoyahkan pada anaknya. Sari tahu bahwa tindakan apapun yang ekstrim akan meninggalkan luka tak terhapus pada Mila. Tapi ia merasa dunia terlalu kejam dan kekuatannya telah habis terkuras oleh tekanan yang tak berkesudahan. Ia menulis di selembar kertas kecil, menuliskan semua hutang, semua penderitaan, dan rasa takut yang menghimpitnya. Setiap kata seperti mencerminkan luka hati yang sudah tak tertahankan lagi. Malam itu Sari duduk termenung lama. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, beri aku petunjuk. Aku gak tahu lagi harus bagaimana. Aku ingin anakku selamat. Aku ingin kita lepas dari semua ini. Tapi aku tak sanggup lagi menahan semuanya." Di luar rumah hujan masih turun deras, seakan menirukan tangisan hati Sari. Malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan tragis mulai membayangi pikirannya dengan nyata. Ia berdiri di ambang keputusan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu rumah kecil Budi dan Sari hening. Mila sedang terlelap di kamarnya, memeluk boneka lusuhnya, tanpa tahu bahwa ibunya berada di ambang keputusan yang gelap. Sari duduk di dapur, menatap sekeliling rumah yang sederhana. Rak-rak kosong, meja yang berdebu, dan warung sepi seakan menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia menghela nafas panjang, matanya sembab karena menangis yang tak tertahankan. Dalam diam, Sari mulai menyiapkan langkahnya. Semua dilakukan dengan hati-hati agar Mila tetap tidur nyenyak tanpa merasa cemas. Ia memindahkan beberapa barang ke satu sudut, menata sesuatu yang terasa dingin di tangannya, namun tidak sepenuhnya jelas bagi mata anaknya. Ini harus cepat, ini harus tenang agar Mila gak takut, pikir Sari. Suara hatinya bergetar. Setiap langkah diambil dengan hati-hati. Ia memastikan pintu rumah terkunci, jendela ditutup rapat, dan lampu dimatikan agar suasana tetap tenang. Di sudut kamar, Sari duduk sejenak, menatap Mila yang tertidur. Air matanya menetes perlahan. "Maafkan Ibu, Nduk. Ibu cuma ingin kamu gak lagi hidup dalam ketakutan, gak lagi merasakan hinaan dan malu. Tapi Ibu takut. Ibu gak tahu lagi harus bagaimana," bisik Sari. Sari menyadari bahwa langkah yang akan diambilnya adalah ekstrim dan tragis. Ia tahu dunia akan menilai, orang-orang akan bersedih, tapi dalam hatinya ia merasa inilah satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan mereka. Malam itu rumah yang sepi menjadi saksi peristirahatan sunyi
seorang ibu yang terhimpit oleh tekanan hidup, hutang dan rasa malu yang tak tertahankan. Sari, meski rapuh, tetap ingin melindungi putrinya dengan cara yang ia anggap paling benar. Meski jalan itu membawa bayangan tragis di depan matanya. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak di dapur. Angin malam berdesir melalui sela-sela jendela, membawa suara hujan yang rintik-rintik di atap. Rumah kecil Budi dan Sari terasa hening, terlalu hening, seperti menahan nafas bersama dengan penghuninya. Sari berdiri di dekat kamar Mila, menatap putrinya yang tidur pulas. Hati seorang ibu berdebar kencang, penuh cinta tapi juga ketakutan. Ia tahu langkah yang akan diambilnya adalah sesuatu yang ekstrim. Tapi dalam pikirannya, ini adalah cara untuk menghentikan semua penderitaan mereka. Dengan tangan gemetar, Sari mulai menyiapkan segala sesuatu. Setiap gerakan dilakukan perlahan agar Mila tetap tenang. Suara nafas anaknya yang damai menjadi satu-satunya pengingat bagi Sari bahwa ia harus tetap hati-hati. Maafkan ibu nak, ini semua untuk kamu, supaya kita bebas dari semua rasa takut dan hinaan. Tapi ibu takut, ibu gak tahu apakah ini benar. Budi yang berada di kamar lain tertidur dengan wajah letih, tak menyadari langkah diam-diam istrinya. Rasa putus asa, utang yang menumpuk, dan tekanan dari penagih telah menekan Sari hingga hampir tak ada celah bagi harapan. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap suara kecil di luar rumah, dari angin, hujan, atau hewan malam, membuat jantung Sari berdegup kencang. Ia menahan nafas, mengontrol diri, dan mempersiapkan keputusan yang akan mengubah segalanya. Ketegangan menyelimuti rumah. Mila tetap tidur, tanpa tahu bahwa malam itu menjadi malam yang mencekam, di mana seorang ibu berjuang antara cinta dan putus asa, antara harapan dan keputusan tragis yang menghantui pikiran setiap detik. Dengan nafas tertahan, Sari menunduk, menatap putrinya, dan air matanya menetes. Hatinya hancur, tapi rasa putus asa menekan logika. Ia merasa dunia telah menutup semua jalan keluar. Maafkan ibundu, ini semua untuk menghentikan semua rasa sakitmu dan juga ibu. Ya Allah, ampuni ibu, ampuni kami. Semoga Mila tidak merasakan lagi penderitaan. Semoga semua ini berhenti. Bisiknya sambil menahan nafas dan air mata. Malam itu, rumah yang dulu hangat kini dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Suara hujan, angin, dan langkah sunyi Sari menjadi saksi bisu sebuah pilihan tragis. Pilihan yang akan menghancurkan segalanya, tetapi menurutnya menjadi satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang menjerat keluarga kecil itu. Pagi itu rumah kecil Budi dan Sari sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada tawa kecil Mila, hanya kesunyian yang menyesakan setiap sudut. Warung yang dulu penuh kehidupan kini sepi. Rak-rak kosong menjadi saksi bisu kehancuran yang baru saja terjadi. Budi terbangun dari tidurnya, merasa ada yang berbeda. Ia memanggil Sari dengan suara gemetar. "Ri, Sari, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Hatinya mulai terasa dingin, seakan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia bergegas ke kamar, lalu ke ruang tamu, dan pandangannya tertumbuk pada pemandangan yang menghancurkan hatinya. Rumah yang semula penuh dengan tawa dan hiruk-pikuk kini berubah menjadi ruangan hampa, sunyi dan dingin. Semua barang masih di tempatnya, tapi ada hampaan yang tidak bisa dihapuskan oleh benda-benda fisik. Budi menangis, suara putus asa keluar tanpa henti. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang terjadi, tapi tidak ada jawaban.
hanya kesunyian yang menelan semuanya. Tetangga yang lewat mulai mendengar tangisannya. Mereka datang. Melihat rumah yang sebelumnya hangat, kini dipenuhi suasana pilu yang tak terungkap. Mata mereka terbelalak, hati mereka sesak oleh tragedi yang baru saja terjadi. Sari tergeletak dengan mulut berbusa, tanpa nyawa. Sedangkan Mila, wajahnya tertutup oleh bantal sampai nyawanya hilang. Ini tidak mungkin terjadi, bisik Budi dalam hati. Suaranya nyaris hilang ditelan kesunyian. Sari dan Mila kini menjadi bagian dari kesunyian itu. Kesunyian yang menelan tawa, canda, dan bahkan harapan yang dulu mereka miliki. Rumah kecil itu yang menjadi saksi hidup mereka, kini menjadi monumen sunyi dari penderitaan, putus asa, dan keputusan tragis yang menghancurkan segalanya. Di tengah kesunyian, Budi hanya bisa memeluk sisa-sisa cinta dan kenangan mereka, menangis tanpa henti, menyadari bahwa dunia mereka telah berubah selamanya, tertutup oleh kesunyian yang menelan. Beberapa hari setelah tragedi itu, rumah kecil Budi tampak seperti hantu. Pintu dan jendela tertutup, rak-rak kosong dan warung yang dulu menjadi sumber kehidupan kini sunyi, tak berpenghuni. Hanya suara angin dan hujan yang sesekali terdengar, seolah menirukan tangis yang tidak pernah berhenti. Budi duduk sendiri di teras, wajahnya pucat dan matanya merah. Setiap kenangan tentang Sari dan Mila terus menghantuinya. Tawa kecil Mila, senyum hangat Sari, bahkan pertengkaran mereka yang dulu terasa berat, kini hanya menjadi memori yang pahit. Tetangga datang bergantian, memberikan bantuan dan ucapan bela sungkawa. Tapi kata-kata mereka tidak mampu menghapus kehampaan di hati Budi. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Tragedi itu meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Pelajaran tentang tekanan hidup, utang yang tak terkendali, hinaan masyarakat, dan keputusan tragis yang diambil dalam putus asa. Kehampaan itu kini menjadi bagian dari rumah, kampung, dan hati Budi yang harus terus menanggungnya sendiri. Cinta, meski tulus dan besar, tidak selalu cukup untuk menghadapi dunia yang kejam. Dan dalam kehampaan itu, Budi belajar bahwa kehilangan bisa menjadi begitu cepat, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.